Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Purbolinggo. Bagaimana anak-anak? Masih sehat? Masih ceria? Di rumah bersama Bapak dan Ibu? Nah, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin pada waktu kamu masih di SD ada kegiatan yang namanya masa orientasi siswa atau masa orientasi murid. Nah, sekarang kalian adalah berada pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah, sebelum jauh kita membahas materinya, karena kita baru bertemu anak-anak ya, itu pun melalui daring. Nah, maka dari itu akan saya perkenalkan Bapak. Bapak bernama Sutrisno. Ya, ingat Sutrisno. Lengkapnya Sutrisno SPD MMPD. Baiklah, nanti kalau bisa kita melaksanakan pembelajaran luring atau pembelajaran yang langsung tatap muka, nanti Bapak akan menyampaikan apa itu mungkin pelajaran yang lain, ya, pelajaran yang kita diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah tentunya. Baiklah, anak-anak sekalian, sekolah ya, ketika kalian di SD itu kan diberikan pelajaran oleh Bapak Ibu Guru. Masih ingat ada beberapa mata pelajaran di SD anak-anak? Ya, ada 10 mata pelajaran. Baiklah. Di sini nanti di SMP sekolah menengah pertama itu dari 10 mata pelajaran itu ditambah 1 yaitu bahasa Inggris yang pada waktu itu kamu di SD masih masuk muatan lokal. Baiklah, sekarang Bapak akan sampaikan materi MPLS tentang pengenalan kurikulum tahun 2013 yang sering kalian dengar dengan istilah atau singkatan K13. Apa sih ya anak-anak K13 itu? Nah, itu. Maka tadi Bapak sampaikan dulu kamu diberikan 10 mata pelajaran ketika di SD. Nah, sekarang di SMP ada 11 mata pelajaran. Bahkan ya, di sekolah kita nanti akan ditambahkan juga dengan mata pelajaran yang lain seperti muatan lokal ya, atau pelajaran wajib sekolah. Karena kita sekolah swasta, maka pelajaran wajib itu nanti akan ditambahkan. Baiklah anak-anak sekalian, materi kurikulum 2013 tentunya anak-anak bertanya kan, apa sih Pak kurikulum itu? Kok saya nggak tahu sama sekali gitu. Maka tadi saya sampaikan kurikulum itu ya dapat dikatakan mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kelas. Kalau nanti di SMP, mata pelajaran itu akan disampaikan oleh guru mata pelajaran. Tahu bedanya anak-anak tentang mata pelajaran yang disampaikan oleh guru atau guru kelas? Guru kelas itu satu guru mengajar banyak mata pelajaran. Ada agama, ada PKN, ada matematika, satu guru.
Tapi kalau nanti di SMP itu adalah guru mata pelajaran. Matematika gurunya sendiri, IPA gurunya sendiri, bahasa Indonesia gurunya sendiri, termasuk Bapak ini adalah guru bahasa Indonesia. Baiklah, berarti kalau istilah kurikulum itu dapat dikatakan alat yang digunakan untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum 2013 itu merupakan tingkat lanjutan dari pengembangan kurikulum sebelumnya. Dulu ada istilah kurikulum 1975, ada kurikulum 94, ada kurikulum 2004. Maka kurikulum 2013 itu yang disebut juga kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, anak-anak ya, KBK yang telah ditulis pada tahun 2004. Kemudian berkembang menjadi KTSP. Anak-anak masih ingat? Ada yang tahu? Ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Anak-anak tahu tentang satuan pendidikan? Ya, satuan pendidikan itu adalah sekolah. Nah, KTSP itu lahir tahun 2006. Kemudian berkembang menjadi kurikulum 2013 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya dari aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu terpadu menjadi satu. Baiklah anak-anak, ya masih semangat? Masih memperhatikan? Baik, terima kasih. Aspek-aspek yang ada di dalam kurikulum ya, itu meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nanti kompetensi dasar itulah yang diuraikan, ada beberapa materi. Setiap mata pelajaran berbeda tentunya. Kemudian setiap belajar anak-anak ya, pasti ada apa yang namanya penilaian. Maka dari itu, dalam penilaian nanti setiap mata pelajaran itu juga meliputi sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap ada dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian mata pelajaran anak-anak ya, dalam kurikulum 2013 atau K13 di SMP nanti kamu akan terima pelajaran wajib. Itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama PKN. Ya, pendidikan keluarga negaraan. Kemudian agama. Kemudian bahasa Indonesia. IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. Ada berapa anak-anak?
Ya, ada 7 tadi ya, ada 7. Kemudian kelompok yang B, pelajaran wajib juga, itu ada seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa daerah, dan muatan lokal. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 5. Ya, ada 5, berarti jumlahnya 12. Tadi Pak Guru sampaikan ada 11. Di sini pemerintah membuat kebijakan agar memasukkan muatan lokal sebagai tambahannya. Kemudian anak-anak, tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru setiap masuk ke kelas, belajar tatap muka atau melalui pelajaran belajar daring ini, belajar online, maka Pak Guru akan sampaikan bagaimana kondisi anak-anak untuk mengawali mata pelajaran ini, ya, supaya kalian siap. Meskipun kamu di rumah, siap duduk di tempat, siap memperhatikan dengan Android-nya, dengan smartphone-nya, atau dengan Samsung-nya gitu ya. Yang kemarin sudah difasilitasi oleh sekolah. Nah, kalian manfaatkan itu untuk belajar. Maka akan dikondisikan kalian siap mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu guru itu. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan kompetensi apa yang akan dipelajari, kemudian garis-garis besar mata pelajaran itu, kemudian yang menyangkut ruang lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Itu tahap pendahuluan yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti pelajaran itu proses di mana anak-anak ya sebagai peserta didik itu melakukan proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan, mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif. Ada timbal balik ya. Pak Guru menyampaikan, kamu menerima. Pak Guru bertanya, kamu menjawab ya. Pak Guru memerintah memberi tugas, kamu kerjakan. Interaktif. Kemudian inspiratif. Kemudian menyenangkan. Kemudian termotivasi ya, untuk berpartisipasi aktif yang dilakukan oleh kalian semua. Kemudian kalian juga diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian, melakukan pendekatan yang kamu harus komunikatif tadi, harus menyambung. Jadi peserta didik dalam melakukan proses belajar ya, dengan mungkin mengamati yang apa diberikan oleh guru, bertanya apa yang kalian belum jelas, mengumpulkan informasi, atau mungkin percobaan, melakukan percobaan, mungkin di laboratorium, atau mungkin di ruang keterampilan, atau mungkin di ruang kelas ya, sehingga kalian diberikan kesempatan yang lebih banyak dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi. Dan setiap kegiatan guru nanti akan menyampaikan bagaimana sikap perilaku yang harus dilakukan, yang kalian lihat atau kalian dengar atau yang disampaikan oleh guru dalam kompetensi dasar itu, baik dari kompetensi inti yang ke-1 maupun kompetensi inti yang kedua, yaitu antara lain kalian bisa mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat,
yang tercantum dalam program maupun silabus dan RPP guru. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Ya. Kalian akan diajak oleh guru untuk dapat melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Umpan, timbal balik, di mana pelajaran akan disimpulkan, kalian memperhatikan, kemudian kalian akan diajak juga untuk mencoba mengerjakan soal ataupun menjawab, bahkan kalian akan disampaikan tentang materi pelajaran yang akan datang. Anak-anak sekalian, pada prinsipnya K13 itu akan terlaksana dengan baik apabila ada unsur penunjang, yang diantaranya adalah dalam satuan pendidikan itu terdapat pimpinan satuan pendidikan, ya, disebut juga kepala sekolah. Kemudian ditunjang dengan yang lainnya, ya, ada guru, ada siswa tentunya, yaitu anak-anak sebagai siswa. Kemudian sarana prasarana, ada ruang pendidik, ada ruang kepala sekolah, ada ruang tata usaha, ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium, ada ruang bengkel kerja atau ruang praktek, ada ruang unit yang lainnya, ada kantin, ada instalasi daya dan jasa, kemudian tempat berolahraga dan tempat beribadah serta tempat bermain. Mungkin bisa ditambah dengan yang lainnya. Kalau perlu punya tempat berekreasi gitu ya. Baiklah, dalam kurikulum 2013 dari aspek penilaian tadi, maka akan diambil aspek pengetahuan tadi ya. Ya, aspek penilaian untuk pengetahuan. Aspek pengetahuan itu merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan kalian di suatu bidang. Tentunya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru nantinya. Kemudian dalam struktur kurikulum untuk kita, ya, jenjang SMP ini memiliki pengetahuan yaitu sebanyak 40%. Dan aspek keterampilan atau aspek karakter gitu ya, itu 60%. Jadi bobotnya berbeda dengan waktu di SD. Kalau di SD pengetahuan sebanyak 20% dan keterampilan atau karakter itu ada 80. Beda dikit ya. Kalau di sini 40 dengan 60. Kemudian pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan ya dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Ya, nanti kemarin ya malahan sudah disampaikan materi tentang karakter. Ya. Kemudian keterampilan, ya, aspek penilaian untuk keterampilan ini bertujuan agar apa? Dapat meningkatkan keterampilan kalian dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal. Ya. Kemudian dengan sifat ilmiahnya dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan tugas atau proyek, serta keterampilan membuat teks, ya. Dan keterampilan dalam menjawab secara lisan itu masuk dalam keterampilan. Kadang-kadang anak-anak kan takut toh, ya, ingin menjawab sebenarnya bisa, ya, ingin menjawab tapi takut. Padahal menjawab salah pun nggak jadi persoalan karena benar itu dimulainya dari salah. Kita tahu ini salah,
sehingga kita rubah menjadi benar. Jadi langsung benar enggak, bisa jadi enggak mungkin gitu. Pak Guru dan Bu Guru tidak akan marah kalaupun jawaban itu kurang sempurna atau bahkan dikatakan salah tadi, enggak masalah. Kemudian sikap dan perilaku. Aspek penilaian terakhir yaitu sikap dan perilaku, yang merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku kalian semua, ya, atau peserta didik, ya, selama dalam proses pembelajaran. Maka Bapak dan Ibu guru itu akan menilai kamu dari kegiatan yang dilakukan, ya. Aspek penilaian ini, ya, oleh guru itu, ya, sudah disiapkan, yaitu dalam bentuk jurnal harian, kemudian teman sejawat, kemudian dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru itu akan membuat nilai berdasarkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, dan apa yang kamu istilahnya, apa yang kamu perbuat selama dalam pembelajaran itu, atau prosesnya, ya, itu ada nilai dari teman kamu, ya, ada nilai dari kamu sendiri, ada nilai dari guru, ya, sehingga kamu diberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian kamu juga beri kesempatan untuk menilai teman, kamu juga dinilai oleh teman, ya. Itu akan digabungkan menjadi satu nilai bulat dalam setiap mata pelajaran. Baiklah anak-anak, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya, Pak Guru sampaikan. Tentunya kalian tadi membuat rangkuman ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru ini, ya, yang sekiranya kurang jelas dapat kamu tanyakan, boleh melalui rekam suara, boleh kalian tulis dalam kertas, kemudian kalian kirimkan kepada Bapak Guru melalui grup kelas kalian. Paham ya tentunya? Terima kasih begitu atas perhatian kalian semua selama mengikuti MPLS dengan materi kurikulum tahun 2013 yang Bapak sampaikan melalui daring ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.